Halo sahabat kenal, sehat semuanya kan? Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala wabah dan penyakit. Apalagi zaman pandemi seperti ini ya. Jangan lupa taati protokol kesehatan sahabat kenal. Sahabat kenal, kali ini kita akan membahas tentang satwa-satwa asli Indonesia yang kini sudah mulai langka. Nah, sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati, tidak terkecuali dalam hal fauna ataupun satwa. Agar dapat terbayang betapa kayanya Indonesia dengan luas yang hanya 1,3% dari total luas daratan dunia, sekitar 17% satwa di dunia berhabitat di negeri kita. Indonesia juga berada di peringkat 1 dalam hal kekayaan mamalia, sebanyak 515 jenis dan 1.539 jenis burung bertebaran di seluruh Nusantara. Sebanyak 45% ikan di dunia juga ada di Indonesia, sahabat kenal. Keren kan negara kita? Sayangnya beberapa di antaranya saat ini berada dalam status terancam punah. Kemajuan teknologi yang terlalu pesat menjadi ancaman utama bagi satwa-satwa tersebut. Berikut kami akan ulas beberapa hewan langka yang terancam punah, yang wajib dilindungi, dan bisa sahabat kenal dukung keberlangsungan hidupnya. Yang pertama, badak cula 1. Sahabat kenal, Indonesia punya 2 spesies badak yang tersisa di dunia, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Badak Jawa kita mengenalnya dengan badak bercula 1, sedangkan badak Sumatera bercula 2. Jika dalam hal cula, badak Jawa memiliki jumlah yang lebih sedikit, namun dalam hal ukuran, badak Jawa bisa dibilang lebih besar jika dibandingkan dengan kerabatnya, badak Sumatera. Badak Sumatera merupakan badak terkecil dari jenis badak lain yang tersisa di dunia. Panjang dari mulut sampai ke pangkal dapat mencapai 2 hingga 3 meter dan tinggi sekitar 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan badak Jawa memiliki panjang 3,1 hingga 3,2 meter dan tinggi 1,4 hingga 1,7 meter. Populasi badak Jawa sendiri lebih sedikit dari badak Sumatera. Faktor utama yang mengancam populasi badak Jawa adalah perburuan culanya, yang juga dialami oleh semua jenis badak. Perburuan cula badak sendiri didasari oleh khasiat yang dipercaya dapat digunakan sebagai obat tradisional penyembuh berbagai macam penyakit. Yang ironisnya, hal tersebut pada kenyataannya tidak terbukti secara klinis. Cula badak tersusun dari zat sama yang menyusun kuku dan rambut manusia, sehingga tidak memiliki khasiat apapun. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK menyatakan bahwa populasi badak bercula 1 sampai tahun 2019 hanya tersisa sebanyak 72 ekor yang tersebar di Taman Nasional Ujung Kulon dan Catin. Berikutnya, orangutan. Orangutan atau wawas adalah salah satu jenis kera besar yang hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ia memiliki ciri fisik bulu berwarna kemerahan atau coklat dengan lengan panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, tidak mempunyai ekor. Saat mencapai usia dewasa, orangutan bisa memiliki tinggi sekitar 1,25 hingga 1,5 meter. Perlu diketahui nih sahabat kenal, orangutan sendiri bisa dibilang hewan yang cerdas. Kenapa bisa dibilang cerdas? Karena dalam mencari makanan, mereka dapat menggunakan tongkat sebagai alat bantu dan menggunakan daun sebagai pelindung dari sinar matahari dan derasnya hujan ketika musim penghujan. Sayangnya, orangutan saat ini memiliki populasi hanya berjumlah 55.000 individu di Kalimantan dan sekitar 200 individu di Sumatera. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit atau komoditas lain menjadi penyebab paling utama terancamnya populasi orangutan. Dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, orangutan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya. Tak jarang, mereka juga diburu bahkan sampai dibunuh oleh para petani dan pemilik lahan karena dianggap sebagai hama. Komodo. Selanjutnya adalah hewan yang dijuluki sebagai naga dan dinosaurus terakhir saat pertama kali ditemukan pada tahun 1910 di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ukurannya yang dapat mencapai 2 hingga 3 meter dengan berat sampai 100 kg, reputasinya sebagai pemangsa puncak di habitatnya, serta air liur yang mengandung bisa menjadikan predator penghuni kepulauan Nusa Tenggara ini layak disebut sebagai representasi naga di dunia nyata. Bahkan bisa juga dikatakan merepresentasikan dinosaurus di era modern.
modern. Habitat bagi hewan raksasa ini sendiri adalah padang rumput terbuka atau sabana dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Mereka biasanya beraktivitas di siang hingga sore hari. Dalam memburu mangsanya, komodo dilengkapi dengan kemampuan untuk berlari hingga 20 km per jam pada jarak yang pendek dan dapat berenang serta menyelam sampai kedalaman 4,5 meter. Bahkan mereka juga dapat memanjat pohon berkat cakarnya yang kuat. Sayangnya, posisi puncak sebagai predator itu saat ini terancam tergeser oleh keberadaan manusia. IUCN lagi-lagi memasukkan komodo dalam daftar IUCN Red List yang berarti tergolong rentan. Saat ini diperkirakan hanya tersisa 4.000 hingga 5.000 ekor komodo yang masih hidup di alam liar. Aktivitas vulkanis, gempa bumi, berkurangnya mangsa, meningkatnya pariwisata, dan perburuan gelap adalah faktor utama yang membawa komodo ke ambang kepunahan. Yang berikutnya, merak hijau. Terdapat 3 jenis merak yang ada di seluruh dunia, yaitu merak India atau merak biru, merak Kongo, dan merak hijau di Indonesia. Spesies merak yang ada di Indonesia adalah merak hijau, yang dalam bahasa Latinnya disebut Pavo muticus. Jika dilihat sekilas, fauna ini memiliki bentuk yang mirip seperti ayam. Pada merak jantan, terdapat ciri fisik seperti mantel, leher, dada, dan punggung berwarna hijau mengkilap yang memiliki motif seperti sisik pada ikan. Juga pada ekor panjang dengan bulu mengkilap dengan bintik berbentuk seperti mata yang menjadi ciri khas merak. Sedangkan pada spesies betina, ciri-ciri fisiknya kurang mencolok seperti warnanya yang kurang mengkilap, serta ekornya yang tidak panjang. Status burung merak hijau berdasarkan IUCN saat ini dikategorikan sebagai terancam punah, yang sebelumnya berstatus rentan atau rawan punah pada tahun 2007. Keindahan bulu, suara yang merdu, keunikan bentuk, serta tingkah laku menjadikan burung merak bernilai ekonomi tinggi dan memicu perburuan hewan ini untuk dimanfaatkan secara komersial, baik itu diambil bulunya atau dijual secara ilegal kepada para pengoleksi yang rela membayar mahal demi merak hijau. Harimau Sumatera. Bernama Latin Panthera tigris sondaica, harimau Sumatera adalah jenis harimau yang mendiami Sumatera dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera merupakan harimau dengan ukuran terkecil di dunia, yakni dengan panjang dari kepala hingga kaki sekitar 2,5 meter, tinggi 60 cm, dan berat badan sekitar 140 kg. Ia memiliki warna kulit yang paling gelap dan belang yang paling tipis dibandingkan harimau jenis lainnya. Juga terdapat selaput di sela-sela jarinya yang membuat mereka dapat berenang dengan cepat. Dalam mencari makan, mereka biasanya berburu di malam hari, mengintai mangsa dengan sabar sebelum menerkamnya. Umumnya, babi hutan, rusa, atau kadang unggas dan ikan menjadi santapan utama hewan penguasa hutan Sumatera ini. Dan yang menarik, ternyata harimau Sumatera juga gemar memakan durian loh, sahabat kenal. Udah kayak si Opet ya dalam film Upin Ipin. Ingat nggak, sahabat kenal? Namun, lagi-lagi kabar buruk harus menimpa Raja Rimba ini. Bagian tubuh dari harimau meliputi kulit, kumis, cakar, ataupun opsetan utuh saat ini telah menjadi komoditas, yang mana hal ini semakin mengancam populasi harimau Sumatera. Populasi liar diperkirakan hanya tersisa 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Pulau Sumatera. Harga bagian tubuh harimau di pasaran dijual dengan harga 5 juta sampai 25 juta per lembar, sedangkan taringnya ditawarkan mulai dari 400.000 sampai 1,1 juta. Bagian tubuh harimau tersebut biasanya dijual di toko seni, penjual batu mulia, dan penjual obat tradisional. Elang Jawa. Sahabat kenal, ada satwa identik dengan lambang Garuda, yaitu elang Jawa. Seperti namanya, ia adalah satwa endemik di Pulau Jawa. Elang Jawa umumnya tersebar di wilayah berlereng, dari ujung barat di Taman Nasional Ujung Kulon sampai ujung timur di Semenanjung Blambangan Alas Purwo. Di habitatnya, elang Jawa cenderung hidup menyebar dan tidak berkelompok, sehingga meskipun daerah tempat tinggalnya cukup luas, total jumlahnya hanya sekitar 137 hingga 188 pasang burung, atau sekitar 600 hingga 1.000 ekor secara keseluruhan. Habitat bagi burung ini juga semakin terbatas jumlahnya. Pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian membuat elang Jawa lebih sulit untuk tetap sintas di alam. Sejurus dengan itu, elang ini juga diburu dan diperjualbelikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan. Sejak tahun 1992, pemerintah menetapkan elang Jawa sebagai maskot satwa langka di Indonesia.
Dan yang terakhir, kanguru pohon mantel emas dari Pulau Papua. Sahabat kenal, ternyata bukan hanya Australia yang punya mamalia besar berkantung. Perlu kita ketahui sahabat kenal, ternyata Indonesia juga punya, tepatnya di Pegunungan Fuji, Papua. Spesies dengan nama Dendrolagus ulcerimus atau biasa disebut dengan kanguru pohon mantel emas ini ditemukan oleh Pavel German pada tahun 1990. Bagian leher, pipi, dan kakinya yang dihiasi oleh warna kuning keemasan menjadi alasan hewan ini dijuluki kanguru bermantel emas. Kanguru mantel emas bisa dibilang menggemaskan karena ukurannya yang relatif mungil jika dibandingkan dengan kerabatnya yang ada di Australia. Ia memiliki tubuh yang panjangnya hanya 41 sampai 77 cm dengan panjang ekor 40 hingga 80 cm dan berat badan 7 hingga 15 kg. Hari-hari mereka biasa dihabiskan di atas pepohonan dengan sesekali turun ke tanah untuk mencari minum. Sayangnya nih sahabat kenal, lagi-lagi manusia menjadi penyebab terancamnya hewan mungil menggemaskan ini. Pada tahun 2015, sejumlah badan internasional yang bergerak di bidang konservasi alam IUCN menempatkan kanguru pohon mantel emas ke dalam kategori kritis karena populasinya di alam kian memprihatinkan akibat kerusakan hutan dan perburuan. Tercatat sebanyak 80% dari populasi kanguru ini menurun dalam 30 tahun terakhir. Nah sahabat kenal, itu dia daftar hewan asli Indonesia yang terancam punah. Kita manusia bisa dibilang menjadi salah satu faktor utama akan keterancaman hewan-hewan tersebut. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita dapat menjadi lebih sadar dan lebih peduli terhadap makhluk-makhluk lain yang hidup berdampingan di bumi yang memberi kehidupan pada kita. Sahabat kenal, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kanal Kenal Indonesia.